Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu Tri Handayani, bisa dipanggil Ibu Tri. Selamat bergabung di SMP Negeri 2 Longkali dan selamat datang di kelas Bahasa Indonesia dalam Jaringan. Kelas yang tidak begitu rumit tapi harus terus fokus ya anak-anak. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan memasuki bab pertama Bahasa Indonesia yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Deskripsi menurut kalian apa nih? Ada yang tahu? Deskripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi, gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa kepada pembaca, yang membuat pembaca seolah-olah merasakan secara langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Anak-anak, pernahkah kalian melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik? Pasti pernah kan? Atau kalian pernah membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Nah, itulah beberapa contoh dari teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Hal-hal yang dapat dideskripsikan berupa benda, orang, tempat, suasana, keadaan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, ciri objek. Ciri objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu kemungkinan berbeda dengan objek yang lainnya. Sebagai contoh, teks deskripsi si Bagas kelinciku. Hal yang dibicarakan khusus kelinci yang bernama Bagas, yang memiliki sifat berbeda dengan kelinci-kelinci yang lainnya. Yang kedua, ciri tujuan. Ciri tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi, teks deskripsi itu bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan secara rinci, dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Yang ketiga, ciri isi. Ciri isi, teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek yang menggambarkan secara konkret. Nih, misalnya pada contoh teks deskripsi ayah panutanku. Di dalam deskripsi itu digambarkan dari ciri fisiknya, sifat sabar, teladan, dan lain-lainnya. Jadi sehingga secara rinci, pembaca seakan melihat, mendengar, maupun merasakan objek yang digambarkan tersebut. Isi dari teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya itu seperti apa. Kemudian menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Warna dikhususkan pada kata hijau, biru, atau kuning.
di mana isi dari teks deskripsi itu bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contoh, ombak menggepur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Contohnya, cerpen, novel, lagu, dan lain-lain. Demikian penjelasan singkat dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan dibaca kembali buku paket bahasa Indonesianya dari halaman 1 sampai halaman 12. Selamat belajar, semangat peserta didik. Ingat, harapan itu selalu ada. Tetap jaga jarak dan jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat sekolah bersama kembali. Setelah ini, silahkan kalian mengerjakan tugas LKPD yang Ibu berikan, kemudian dikumpulkan secara online. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.